Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat Gus Iib dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah sampai di hari keempat pada bulan Syawal. Semoga kesucian dan kefitrahan diri kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang bertanya, kenapa kita sebagai manusia menjadi musuh bagi iblis, atau sebaliknya, kenapa iblis dinobatkan sebagai musuh bagi manusia? Padahal secara nyata, secara kasat mata, dan secara pergaulan kita tidak pernah bertemu dengan iblis, kita tidak pernah bersinggungan dengan iblis, dan kita tidak pernah punya urusan dengan iblis. Namun tiba-tiba kita mendengar bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi diri kita. Kenapa manusia bermusuhan dengan iblis? Dan kenapa iblis bermusuhan dengan manusia? Termaktub di dalam kitab Tafsirul Khazin yang ditulis oleh Imam Khazin, beliau membubuhkan sebuah cerita ketika menafsiri surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa mula-mula alam dunia ini sebelum dihuni oleh manusia, dulu pernah dihuni oleh bangsa jin, yang disebut di dalam kitab itu adalah Banul Jan, nenek moyang para jin, yang menjadi menteri jin, yang menjadi presiden jin, yang menjadi menteri kelautan, menteri energi, menteri sosial, semua diurus alam dunia ini oleh jin. Namun ternyata kehidupan Banul Jan ini lambat laun mengalami gesekan antar sesama. Jin yang dari wilayah lain ingin mengekspansi ke wilayah jin yang lainnya, sehingga terjadi peperangan dan chaos, sehingga terjadi pertempuran di antara sesama mereka. Jin yang berkuasa di suatu wilayah ingin menguasai wilayah yang lain, sehingga terjadilah saling menjatuhkan kekuasaan, sehingga alam dunia yang rimbun, yang penuh dengan potensi-potensi alam, begitu dengan kekeosan yang terjadi, akhirnya mereka berbuat kerusakan di alam dunia yang subur dan indah ini. Setelah terjadi peperangan di antara mereka, antara sesama Banul Jan, kemudian Allah menyuruh Ajazil untuk mengamankan bumi ini. Wahai Ajazil, turun ke bumi, amankan bumi dari keributan. Turunlah Ajazil. Ajazil ini adalah cikal bakal dari iblis, makhluk yang dekat dengan Allah, patuh dengan Allah, nurut dengan Allah, dan ibadah selama ribuan tahun bersama-sama malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajazil memenuhi perintah Allah, kemudian dia turun ke bumi, dia eksekusi, dia amankan bumi ini dari Banul Jan yang nakal. Sehingga Banul Jan yang kriminal disembunyikan atau dipenjara di bawah lereng gunung, dipenjara di batu-batu besar, dipenjara di lubang-lubang tanah, dipenjara di samudra. Itu semua menyebar penjara-penjara bagi Banul Jan yang menciptakan keributan dan provokasi di alam dunia ini. Sehingga aman, bumi aman, terkendali. Banul Jan yang ribut sudah tidak ada, Banul Jan yang saling berperang sudah tidak ada karena diamankan oleh Ajazil. Kemudian Ajazil ini diberikan hadiah oleh Allah. Ajazil, kamu boleh ibadah 1000 tahun di bumi, 1000 tahun di surga.
Karena bumi ini merupakan miniatur dari surga. Maka boleh ibadah di bumi 1000 tahun dan ibadah di surga 1000 tahun. Lambat laun Ajazil ini beribadah di bumi dan berpikir, kayaknya kalau kita yang memakmurkan bumi, kita yang menjadi pengurus di bumi ini, sepertinya bumi akan makmur dan sejahtera. Ada pikiran dan terbersit niatan seperti itu. Namun ternyata tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan singkat cerita mengumumkan kepada para malaikat dan termasuk Ajazil di dalamnya bahwa Allah akan menciptakan makhluk baru yang bernama Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu sontak iblis dengan bala tentaranya kaget. Kenapa Allah ingin menciptakan khalifah, penjaga bumi, sementara kami sudah ada? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini ungkapan malaikat, tapi iblis tidak mau mengungkapkan itu. Ini ungkapan malaikat, ya Allah, padahal kami ada, kami bertasbih, kami memuja Engkau, kami menyembah Engkau. Kenapa menciptakan makhluk lain, di mana makhluk itu nantinya akan berbuat kerusakan seperti Banul Jan yang telah berbuat kerusakan di bumi ini? Nah, kemudian kata Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengerti dan lebih paham atas apa-apa yang belum engkau ketahui. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil bahan baku untuk menciptakan Nabi Adam. Malaikat Jibril turun ke bumi, mengucapkan salam kepada tanah, dan tanah kemudian tidak mau digunakan untuk bahan baku Nabi Adam. Kata tanah, wahai Jibril, aku tidak mau dijadikan bahan untuk terciptanya Nabi Adam, karena nanti keturunan-keturunan Adam mereka akan meludahiku, mereka akan mengotoriku, dan mereka bermaksiat di atasku, sehingga aku tidak mau diciptakan bahan untuk sebagai bahan baku manusia. Kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah. Kata Allah, ya udah mundur. Malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Wahai Mikail, turun ke bumi. Sama malaikat Mikail pun dijawab yang sama oleh bumi. Kami tidak mau dijadikan bahan untuk terciptanya manusia, karena manusia akan menciptakan kerusakan di bumi ini. Yang ketiga malaikat Israfil juga tidak mau bumi diciptakan sebagai bahan baku manusia. Yang keempat adalah malaikat Ijrail. Ya Ajrail, ya Ijrail. Bisa Ajrail, bisa Ijrail. Ya Ijrail, turun ke bumi, ambillah sebagian tanah untuk diciptakan bahannya dari tanah itu menjadi manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu malaikat Ijrail turun, bumi menolak, tetap oleh malaikat Ijrail bumi ditarik dengan paksa sampai dibawalah bumi itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi menjerit, kami tidak mau dijadikan bahan manusia, karena manusia akan berbuat kedurhakaan, manusia akan berbuat dosa di atas perutku sendiri. Akhirnya setelah itu tetap dibawa oleh malaikat Ijrail. Ditanya oleh Allah, ya Ijrail, kenapa engkau berhasil untuk mengambil tanah dari bumi? Kata malaikat Ijrail, aku paksa bumi ini agar memberikan bagiannya kepadaku. Kata Allah, sungguh engkau malaikat yang tidak kenal belas kasihan. Maka semenjak itulah, kata Allah, nanti kamu juga yang akan bertugas mencabut nyawa-nyawa manusia. SK-nya turun karena malaikat Ijrail yang mencabut tanah untuk dijadikan bahan baku manusia. Setelah itu jadilah Nabi Adam berbentuk seperti patung, seperti manusia, namun belum ada nyawanya. Ditaruhlah di pintu surga. Lewat iblis memicingkan mata. Ini modelnya makhluk yang akan dibuat oleh Allah untuk menjaga bumi. Malaikat lewat, dipujilah, maha besar Allah, maha suci Allah yang menciptakan makhluk yang baru, yang luar biasa.
Kemudian setelah itu Nabi Adam diberikan ruh ke dalam badannya yang mati. Hiduplah tanah itu menjadi sosok Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diberikan ilmu, aplikasi-aplikasi untuk mengakses daripada bumi kelak, apa nama-namanya dan fungsi-fungsinya. Setelah itu Nabi Adam memamerkan kepada para malaikat. Allah ingin memamerkan betapa hebatnya teknologi yang tercipta di dalam diri Nabi Adam melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Karena Nabi Adam diberikan aplikasi ilmu, bisa menyebutkan nama-nama yang berada di alam semesta ini. Kemudian summa aradahum 'alal malaikah. Disebutkanlah di hadapan para malaikat, ini pohon kelapa, janurnya bisa dibuat ketupat, kelapanya bisa dibuat esnya segala macam. Itu hanya sebagai perumpamaan. Kemudian ini adalah pohon ini adalah tanah, ini adalah air, ini adalah emas, ini adalah perunggu, ini adalah besi. Semua disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam, sehingga malaikat terkagum-kagum kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwa produk yang baru ini adalah produk unggul yang nanti suatu saat akan menghuni bumi dan menjadi khalifah di atasnya. Seketika itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikat-malaikat sujud menghormati Nabi Adam, namun iblis laknatullah tidak mau bersujud. Dia mengangkang, dia terus bertengger di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan Nabi Adam. Kemudian Allah tanya dalam surat yang lain, surat Al-A'raf, Allah tanya, wahai iblis, ma mana'aka antas juda id amartuk. Apa yang menyebabkan engkau tidak sujud ketika aku perintahkan sujud kepada Adam? Kemudian iblis menjawab, aku lebih mulia daripada Adam, aku lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari api, kata iblis. Kemudian iblis semenjak itulah memproklamirkan bendera peperangan kepada umat Bani Adam, kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah murka kepadanya, iblis, saat ini engkau terkutuk, engkau menjadi makhluk yang hina. Padahal dulu dekat banget dengan Allah, rajin ibadah dengan Allah. Karena apa? Karena ada keirian, karena ada ego, karena ada kesombongan. Akhirnya iblis tidak mau menuruti perintah Allah dan akhirnya menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperjalanannya Nabi Adam, singkat cerita, memakan buah khaldin bersama dengan Siti Hawa, diturunkan ke bumi. Nabi Adam bertobat, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada dua dosa, ada dua kesalahan. Kalau Nabi disebut dosa mungkin tidak pantas karena maksumun dan masrufun an dhahirihi. Nabi ini disebut dosa bagi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pantas. Tapi ada dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan dari ego. Kesalahan yang muncul dari ego, kesombongan dan kebanggaan diri ini akan sulit dimaafkan oleh Allah. Karena apa? Karena si pendosa ini tersebut juga tidak mau meminta maaf kepada Allah. Karena ego itu sulit, merasa benar, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia. Ini dosa seperti ini akan sulit disadarkan. Tapi Nabi Adam melakukan kesalahan adalah kemaksiatan dalam kacamata yang lain. Kesalahan bukan dari ego, tapi bukan dari keujuban, bukan dari kesombongan, yaitu kesalahan-kesalahan dari luar ego dirinya. Memakan buah khuldi dan bertobatlah kepada Allah. Dia mau bertobat dan dia mau meminta ampun kepada Allah atas apa yang dilakukannya, sehingga Allah menerima tobatnya. Disinilah ada dua kesalahan. Satu, kesalahan yang muncul dari ego, dari kegengsian, dari kebanggaan diri, dari merasa paling tinggi. Ini sulit orang menyadari dosa seperti ini. Bahkan ketika dinasihatin orang seperti ini, akan memuncak egonya, akan merasa lebih tinggi lagi, akan terus mengangkat dirinya ketimbang daripada orang lain. Tapi dosa yang karena faktor-faktor yang lain akan mudah untuk menyadarinya, dan sehingga mudah untuk menerima nasihat dan mudah untuk mengakui kesalahan-kesalahan. Para sahabat Ib, Gus Ib, dimanapun berada, inilah kisah kenapa kita sebagai manusia bermusuhan dengan iblis. Karena iblis sebenarnya ingin memakmurkan bumi dan ingin
menguasai bumi ini, namun ternyata Allah menciptakan makhluk yang baru yang bernama Nabi Adam dan kita sebagai keturunannya. Sampai kapanpun kata iblis, la aqudanna, dan aku akan menghalangi manusia sampai kapanpun, sehingga engkau tidak akan pernah menemukan manusia-manusia yang bersujud kepada engkau di jalan-jalanmu yang benar, di jalan Shiratal Mustaqim, di jalanmu yang lurus. Akan aku halangi semua manusia agar mereka ikut terjerumus ke dalam neraka bersama-sama kami. Itulah awal permusuhan iblis dengan manusia yang sampai hari kiamat itu akan terus terjadi. Saksikan nanti lanjutan ceritanya, bagaimanakah iblis menghalangi manusia dan manusia akan terus menjadi lawan bagi iblis. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.